Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 28 Februari, saya terberkati dengan firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul Menangkan pertandingan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan lagi saatnya kita berjalan dalam hidup ini. Kita harus berlari dan kita harus fokus dengan tujuan kita. Di ayat yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Semuanya berlari, tidak ada yang berjalan. Pastinya dalam suatu pertandingan, fokus dan impiannya adalah memenangkan pertandingan itu. Dan semuanya harus berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita semua sudah tidak saatnya lagi untuk beristirahat, untuk terlena dengan situasi kondisi kehidupan kita, atau kita malas-malasan. Sudah tidak saatnya lagi. Tuhan menginginkan kita untuk berlari agar kita memenangkan pertandingan itu. Di ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Sama seperti kita anak-anak Tuhan. Semua orang yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Sama seperti pertandingan yang Tuhan maksudkan. Adalah pelayanan dalam hidup kita. Agar semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menguasai diri kita, hati kita, pikiran kita, mulut lidah kita, supaya kita selalu berkenan dan kita bisa memenangkan pertandingan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita anak-anaknya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini pertandingan dunia. Mereka berlomba sedemikian rupa untuk memperebutkan mahkota yang fana. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita anak-anaknya, kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Jangan sampai kita kehilangan mahkota yang abadi yang sudah Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berlari untuk memenangkan pertandingan itu dalam hidup kita. Kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita bisa menguasai diri kita. Kita lepaskan segala dosa-dosa. Kita lepaskan hidup kita yang lama. Kita fokus terhadap Tuhan. Kita fokus agar kita bisa memperoleh mahkota yang abadi yang sudah Tuhan sediakan. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini diajarkan, kita tidak berlari tanpa tujuan.
Tujuan kita sudah jelas, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, anak-anaknya. Mahkota yang abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saat kita memenangkan pertandingan itu, kita akan merasa sangat bahagia karena kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan berarti setelah kita memberitakan Injil, tanpa kita menguasai kehidupan kita, tanpa kita membatasi dan kita tidak fokus pada Tuhan, kita bisa kehilangan mahkota yang abadi. Kita bisa kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita bisa menguasai hati, pikiran, mulut, lidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Supaya motivasi pikiran kita tetap kepada Tuhan, tetap kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pesan-Mu kepada kami ya Bapa, agar kami dapat selalu mengikuti pertandingan dan mengikuti setiap perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk fokus dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu, agar kami selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Bimbing kami selalu ya Bapa, bimbing kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya godaan Tuhan. Kuatkan iman kami untuk selalu setia melayani Engkau ya Bapa. Agar kami bisa selalu menguasai hidup kami. Dan kami bisa mempersembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini, esok, dan seterusnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat bergemar Bapak Ibu. Mari kita berlari bersama, memenangkan pertandingan, dan memenangkan mahkota abadi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.